Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Dalam kesempatan ini saya Hadrawati Hasanuddin ingin memaparkan terkait dengan koneksi antar materi, yaitu berupa refleksi materi modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak serta kaitannya dengan modul 1.1 filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Refleksi ini dibentuk dengan menerapkan model 4P yang terdiri dari peristiwa, perasaan, pembelajaran, serta penerapan. Tahapan pertama yaitu tahapan peristiwa. Momen yang paling penting dan mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah ketika saling bertukar pikiran dan pengalaman bersama fasilitator, pengajar praktik, serta rekan-rekan guru yang hebat melalui ruang kolaborasi. Serta ketika saya mulai mengaplikasikan ilmu yang saya peroleh dalam sebuah aksi nyata. Kedua momen ini menyadarkan saya bahwa tujuan dari pendidikan adalah menuntun, bukan menuntut peserta didik. Selain itu, saya juga tersadar bahwa kodrat anak adalah bermain, dan mereka bukanlah tabula rasa. Mereka unik dan spesial. Mereka memiliki minat, bakat, serta keterampilannya masing-masing. Selain itu, saya juga menyadari bahwa setiap pendidik telah memiliki nilai-nilai yang tumbuh dalam dirinya. Namun, ada yang nampak jelas sebagai identitas dan ada yang masih tersembunyi. Sehingga dibutuhkan komitmen dan konsisten dalam menjalankan kegiatan-kegiatan yang dapat memperkuat nilai-nilai serta peran kita sebagai guru penggerak. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara menjadi landasan untuk menerapkan nilai-nilai serta menjalankan peran sebagai seorang guru penggerak dalam rangka mewujudkan merdeka belajar. Menurut KHD, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Sehingga seorang guru hendaknya menanamkan nilai mandiri, kolaboratif, inovatif, serta reflektif agar dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid seperti tujuan dari Ki Hajar Dewantara. Tahapan yang kedua adalah tahapan perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan tanah kering dan tandus yang dijatuhi butiran air hujan. Dari proses pembelajaran ini, saya memperoleh banyak ilmu baru yang telah mengubah mindset saya, serta memotivasi saya untuk menjadi pionir dalam melakukan perubahan, khususnya dalam rangka mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Tahapan ketiga yaitu tahapan pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa guru adalah satu-satunya sumber belajar bagi peserta didik. Dan tugas guru hanya sekedar mentransfer ilmu saja, serta mendorong peserta didik untuk memenuhi semua tuntutan kurikulum. Sekarang saya berpikir bahwa pembelajaran hendaknya berpusat pada peserta didik. Tugas guru adalah menuntun, bukan menuntut mereka untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Setiap peserta didik itu berbeda, sehingga seorang guru harus menyadari hal itu untuk menentukan model pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan gaya belajar, minat, dan kebutuhan peserta didik. Kita juga harus memberi ruang seluas-luasnya bagi peserta didik untuk memilih merdeka belajarnya, agar mereka dapat mencapai versi terbaik diri mereka. Selain itu, sebagai pelopor dalam menggerakkan perubahan, guru hendaknya memperkuat nilai-nilai guru penggerak serta menjalankan perannya dalam mengembangkan diri dan orang lain, memimpin pembelajaran, memimpin manajemen sekolah, serta memimpin pengembangan sekolah. Tahapan terakhir yaitu tahapan penerapan. Apa pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai seorang guru penggerak?
Yang pertama adalah mengikuti workshop atau seminar pendidikan agar dapat meningkatkan kompetensi diri serta mendapatkan informasi terbaru terkait perkembangan pendidikan. Yang kedua adalah melakukan self-assessment untuk menilai hasil positif dan hal negatif dari hasil pembelajaran yang saya lakukan, sehingga saya dapat menjadikannya acuan dalam melakukan perbaikan. Yang ketiga adalah membentuk komunitas praktis agar dapat berbagi pengalaman best practice serta meminta masukan pada rekan sejawat sehingga dapat memberi inspirasi dalam melakukan perubahan dalam kelas. Yang keempat yaitu memanfaatkan penggunaan IT untuk membuat media pembelajaran yang inovatif, kreatif, serta sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Selain itu, menerapkan permainan atau games dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir adalah menerapkan sistem Among di dalam kelas dengan menyusun model, media, serta evaluasi pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat peserta didik. Sekian pemaparan dari saya. Thank you for watching.